Kesadaran, tindakan, kegigihan. Tiga hal yang menjadi penentu apakah seseorang bisa berubah, entah itu sembuh dari sebuah permasalahan, atau meningkatkan kualitas hidupnya ke titik kehidupan yang lebih baik. Seperti apa lebih jelasnya? Simak uraiannya di Live Restoration serial video kali ini. Halo para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa di Live Restoration serial video di akhir minggu kali ini. Seperti biasa bersama saya Algus Kanalendra. Perubahan ini bisa bermakna kesembuhan dari sebuah persoalan, entah itu masalah emosi, masalah perilaku, atau apapun itu yang berhubungan dengan sebuah pemulihan dari sebuah kondisi yang dirasa tidak nyaman, kondisi yang dirasa tidak ideal, menuju kondisi yang dirasa lebih ideal. Bisa juga berupa peningkatan kualitas hidup dari sebuah kondisi yang mungkin biasa-biasa saja menuju kondisi baru yang dirasa lebih ideal dari kondisi yang sebelumnya dianggap biasa tadi. Intinya, ada sebuah tujuan perubahan yang mereka tetapkan. Disinilah muncul sebuah pertanyaan penting, apa yang menentukan kualitas perubahan seseorang? Dalam video ini, saya membaginya menjadi kesadaran, tindakan, dan kegigihan. Lebih jauhnya, penjelasan atas kombinasi dari ketiga hal tersebut akan bermuara pada 4 situasi atau 4 jenis orang. Sebelum memasuki bahasan utamanya, tidak bosan-bosannya saya juga mengingatkan Anda untuk silakan subscribe YouTube channel ini kalau Anda belum subscribe, terutama kalau Anda termasuk pengunjung baru di YouTube channel ini dan mungkin saja bertemu dengan channel ini melalui video ini. Aktifkan juga lonceng notifikasinya untuk memastikan Anda tetap terhubung dengan baik dengan berbagai informasi yang dibagikan di YouTube channel ini nantinya. Kesadaran, tindakan, dan kegigihan adalah hal yang menentukan kualitas sebuah perubahan. Tetapi sebelum masuk ke kualitas, saya akan menyoalnya dari satu hal terlebih dahulu, yaitu kemungkinan untuk berubah. Atau lebih jelasnya, seberapa besar kemungkinan seseorang untuk bisa berubah dari kondisi lamanya untuk bisa memasuki kondisi baru yang dirasanya lebih baik. Kita mulai dari kondisi yang pertama, yaitu mereka yang bermasalah atau mereka yang berada di sebuah kondisi yang tidak ideal, tapi tidak sadar kondisinya tidak ideal, atau mereka tidak menganggap itu sebagai sebuah persoalan. Dalam hal ini, kesadaran saja sudah tidak ada. Maka upaya atau tindakan dan kegigihan juga sudah pasti tidak ada. Untuk yang satu ini, kemungkinan perubahannya menjadi 0. Berikutnya, kondisi kedua dialami oleh mereka yang berada di sebuah permasalahan atau sebuah kondisi yang tidak ideal dan mereka menyadari bahwa kondisinya tidak ideal dan mereka pun sadar mereka harus berubah. Masalahnya adalah mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka sadar tapi tidak tahu apa yang harus dilakukan sebagai tindakan. Alhasil, mereka tidak melakukan tindakan apa-apa, larut mengikuti kebingungannya dan kemungkinan perubahan pun menjadi 0. Berikutnya, kondisi ketiga dialami oleh mereka yang berada di kondisi tidak ideal atau bermasalah dan mereka menyadari bahwa mereka bermasalah atau berada di kondisi tidak ideal dan mereka harus berubah. Mereka pun mengambil tindakan. Alhasil, komponen kesadaran dan tindakan sudah ada kali ini. Tapi, dalam setiap tindakan perubahan, apakah pasti setiap yang kita lakukan langsung memunculkan hasil yang kita inginkan? Belum tentu, bukan? Disinilah kegigihan berperan. Disinilah mereka yang berada di kondisi ketiga ini sebetulnya menjadi seseorang yang menyadari bahwa ia harus berubah. Ia juga melakukan tindakan untuk berubah, tapi sayang sekali ia menyerah di tengah jalan. Kemungkinan untuk mengalami perubahan itu sudah ada, sempat ada tepatnya, karena ia sudah menyadari dan ia sudah mengambil tindakan. Namun sayang sekali kemungkinan itu pun menjadi 0 hanya karena ia tidak memiliki kegigihan. Yang keempat, inilah yang menjadikan seseorang bisa betul-betul memantapkan dan mendapatkan kualitas perubahan sejatinya, yaitu orang-orang yang menyadari bahwa ia harus berubah, bahwa ia berada di sebuah permasalahan atau kondisi lama yang dirasanya tidak ideal, ia juga mengambil tindakan dan ia dengan gigih terus melakukan upaya untuk bisa menemukan jalan keluar dari permasalahannya. Tidak semua upayanya yang dilakukan langsung membawa hasil, tapi paling tidak kegigihannya inilah yang mengantarnya untuk kemudian menemukan cara yang lebih tepat. Pesan moral penutup video ini sederhana sekali.
Siapapun kita, jika kita berada di sebuah kondisi yang kita rasa tidak ideal, sudahkah kita memiliki ketiga hal tersebut untuk memantapkan dan mencapai kualitas perubahan yang kita layak dapatkan? Pastikan kita memiliki kesadaran itu, kesadaran untuk menyadari bahwa memang kita harus berubah. Ini bukan sebuah kondisi ideal yang kita inginkan, dan kita harus berubah. Yang kedua, kita lanjutkan dengan mengambil tindakan nyata. Jangan jadikan kesadaran itu hanya sebatas wacana. Yang ketiga, miliki kegigihan untuk mengawal tindakan itu agar ia pada akhirnya mengantarkan kita pada pintu perubahan yang sesungguhnya. Sekian perjumpaan kita di episode kali ini. Senang sekali membersamai Anda di akhir minggu kali ini seperti biasa. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ingat, subscribe YouTube channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa lagi. Salam sehat, berkah berlimpah, damai dan berbahagia selalu dimanapun Anda berada bersama mereka yang Anda kasihi.